Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya lagi di depan rumah saya, lagi ngambil matahari. Di sini sudah jam 12 siang, tapi karena musim semi, jadi tidak begitu panas, tidak begitu menyengat. Jadi ini adalah waktu yang baik untuk berada di luar. Nah, sambil saya berada di luar, saya lagi motongin pagar ini yang sudah tumbuh. Ya, beginilah saudara-saudara hidup saya di luar negeri. Jadi ibu rumah tangga, jadi upi abu, jadi koki, jadi tukang masak, jadi pelayan suami, jadi pelayan anak-anak, cabut rumput, potong rumput, dan juga jadi tukang apa ya? Tukang pangkas rumput nih. Hidup di Amerika telah mengajarkan saya banyak sekali tentang skill-skill, kemampuan-kemampuan yang harus saya lakukan. Survivor skill kita bilangnya. Karena musim semi, jadi sudah pada nunggu semua. Saudara-saudara, ketika saya potong rumput ini, ketika saya potong pagar ini, mengingatkan saya menara Babel Tower. Ya, ini dia maunya numbuh gitu, tinggi, sehingga saking tingginya itu rumah saya nggak kelihatan, tersembunyi, saudara-saudara. Jadi saya perlu potong, saudara, supaya apa? Rumah saya kelihatan, supaya sinar matahari bisa masuk. Saudara pernah ingat kan menara tower, Babel Tower, menara Babel. Mana orang-orang ingin membangun setinggi-tingginya. Mereka bilang dengan kegagahan mereka, mari kita membangun suatu gedung yang sangat tinggi sekali, suatu menara yang sangat tinggi, yang sampai menjulang ke langit, Alkitab berkata. Tetapi ternyata ide mereka kelihatannya bagus. Kelihatan itu mari kita bersatu. Kelihatannya juga kelihatannya bagus gitu ya. Mau mencapai ketinggian langit. Nggak ada yang salah kelihatannya. Tapi kok nggak di-approve sama Tuhan ya? Kenapa Tuhan nggak suka? Kenapa Tuhan nggak suka orang membangun gedung setinggi mungkin? Berbicara soal membangun sesuatu setinggi mungkin, itu berbicara mengenai mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan kemampuan manusia. Karena mereka pikir mereka bisa mencapai Allah dengan kemampuan mereka. Mereka pikir dengan kemampuan, kehebatan mereka, dengan teknologi mereka, mereka bisa menyembah Tuhan, mereka bisa sampai ke Tuhan. Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu bukan soal gedung. Tuhan itu bukan soal hal-hal yang jasmani. Tuhan itu bukan soal kita mengandalkan kekuatan kita, tapi Dia berbicara soal perubahan hidup. Kadangkala apa yang kita pikir baik belum tentu baik buat Tuhan. Karena apa? Karena kita pikir kita melakukan sesuatu yang baik, kita pikir kita melayani Tuhan, kita pikir kita menyembah Tuhan, kita pikir kita melayani jiwa-jiwa. Tapi kadangkala kita tidak mengerti isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan itu dari awal-awalnya ketika Dia menciptakan manusia di Eden, menciptakan Adam dan Hawa, mereka bilang, saudara-saudara, kuasailah bumi, penuhilah bumi, dan kuasailah, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Tuhan ingin supaya manusia pada waktu itu sudah ditentukan, sudah dipanggil dari awal mulanya kepada Tuhan untuk memenuhi bumi, untuk berserak-serak, saudara, untuk menguasai bumi. Tetapi pada waktu zaman Nimrod dan kawan-kawan dan generasi pada waktu itu, mereka ingin melakukan kebalikan daripada apa yang Tuhan sudah tentukan dari awal-awal, saudara-saudara. Makanya saya katakan, ketika kita membangun gereja sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, saudara-saudara, itu kelihatannya bagus, ngumpul banyak orang, tapi tidak menjadi efektif. Oleh sebab itu Tuhan bilang kita berserak-serak lah. Di mana kita berserak-serak? Kita ya di tetangga kita ya.
Amin. Mungkin saudara-saudara sudah bosan dengan khotbah ini. Lagi-lagi saya ini menjadi pendekar gereja rumah, saudara-saudara. Suami saya yang pada waktu itu yang sebenarnya mulai dari tahun saya menikah sekitar tahun 2002, 2001 deh, dia menulis buku tentang gereja rumah. Tiba-tiba Tuhan menginspirasikan dia bahwa gereja harus berubah. Setiap kali kami pergi ke gereja, suami saya itu pikir ada sesuatu yang dia bilang ada sesuatu yang nggak cocok di hati saya. Kayaknya ada sesuatu yang apa ya, nggak fit gitu loh di dalam gereja. Kemana-mana dia pergi, saudara-saudara, dia selalu kritis gitu. Saya nggak suka nih sistem gereja ini. Kok jadi begini? Jadi suami saya tuh dulu kritis. Nah, saya ini kan dulu istilahnya tradisionalnya dari lulusan Betel ya, sekolah Alkitabiah di seminari Betel yang kemarin saudara-saudara saya ajak untuk doakan. Saya lulusan di sana dan saya sudah terbiasa khotbah dari gereja ke gereja, saudara, pelayanan di depan orang, di depan umum. Sehingga saudara-saudara, buat saya itu suatu hal yang biasa, suatu hal yang sudah umum karena saya dibesarkan dari tradisi itu. Saya dari gereja Mawar Saron, dibesarkan di Mawar Saron secara rohani. Saya pelayanan di Mawar Saron. Setelah itu saya pergi ke gereja Gisi, Gereja Injil Seutuh Indonesia, Pak Jimmy Untoro. Saya pelayanan di sana. Jadi pada waktu itu saya terbiasa dengan sistem itu. Nah, pada waktu tiba-tiba suami saya bilang no, there's something wrong. Ada sesuatu yang tidak tepat begitu. Akhirnya tiba-tiba dalam 1 bulan itu Tuhan menginspirasikan dia untuk membuat satu buku tentang gereja rumah. Bagaimana sebenarnya gereja yang sesuai dengan Alkitabiah. 1 bulan saudara-saudara dia tulis. Tapi saudara, pada waktu itu dia bilang, Hana ayo kita ke gereja rumah. Saya nggak mau, saudara-saudara. Waktu itu saya belum bertumbuh dalam ketaatan atau penundukan kepada suami gitu ya. Mungkin karena saya nggak juga sih, bukan karena saya mau berontak kepada suami, tapi karena memang pada waktu itu saya belum ngerti. Karena kita pertumbuhan kita dalam pengenalan akan Tuhan, saudara-saudara, itu terus berproses, saudara-saudara. Kita nggak akan kenal Tuhan dalam sekejap atau kayak microwave gitu ya. Makanya kalau ada teman-teman di Indonesia mempertanyakan kenabian saya, mempertanyakan tentang panggilan saya, mempertanyakan kebenaran daripada perkataan saya, atau banyak yang nggak setuju gitu ya, saya nggak heran begitu. Kenapa? Karena mereka belum menjalani proses saya gitu loh. Jadi biarkanlah mereka belajar. Kalau saya bisa terangkan, saya terangkan. Kalau mereka nggak mau, saya biarkan. Biarlah waktu yang mengajar mereka, Roh Kudus yang mengajar mereka, daripada ribut-ribut atau daripada membuang waktu gitu ya. Untuk berdebat dengan orang, saya nggak punya waktu untuk berdebat. Kalau mereka komplain dari orang percaya, saya langsung blok karena nggak ada hubungannya orang-orang di luar Kristus untuk mendengarkan firman Tuhan yang bukan malah membangun mereka tapi justru mencerca. Jadi tidak punya tempat ya, saya langsung blok, saudara-saudara. Jadi semua saudara-saudara, tidak semua orang memang bisa mengerti apa yang saya ucapkan, karena pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan tuh berbeda. Tapi kalau kita membuka diri, kita membuka hati untuk duduk diam, belajar dan tanya Tuhan, apa yang kita dengar diuji lalu didoakan gitu ya saudara, nanti Tuhan akan tuntun kita. Seperti saya sendiri ngalami, dulu saya nggak ngerti gereja rumah, dulu saya maunya khotbah di tempat yang ramai, dulu saya maunya membangun pelayanan yang besar, dulu saya maunya tuh ingin membangun suatu rumah doa yang besar. Tapi setelah itu Tuhan mulai mengubahkan hati saya. Malahan saya sekarang yang suruh suami saya, ayo Hani keluarkan bukunya Hani, banyak jiwa-jiwa nih sekarang nih, ini waktunya. Malahan suami saya yang sedikit saudara terbelakang saudara-saudara, malahan saya jadi pendekar gereja rumah sekarang. Kebalikannya Tuhan, yang tadinya tuh nggak setuju, yang tadinya tuh nggak mau, yang tadinya menolak, malah sekarang karena saya dengar langsung dari Tuhan. Jadi memang ada baiknya kalau kita dengarkan sesuatu dari Tuhan, sesuatu hal yang baru, gak usah ngoceh-ngoceh dulu, tapi duduk diam dulu, dengerin benar ya Tuhan. Coba Tuhan kasih tahu Tuhan di dalam firman-Mu. Karena Pak, segala sesuatu yang daripada Tuhan selalu ada dasarnya. Dasarnya di mana? Di dalam Alkitab. Jadi gak perlu kalau kita dengarkan sesuatu dari orang lain gitu ya, pasti kita sebagai anak-anak Tuhan harus cari
dasarnya di dalam firman Tuhan. Karena apa? Di firman Tuhan berkata bahwa di bumi ini tidak ada sesuatu yang baru lagi. Segala sesuatunya telah terjadi. Jadi hanya perubahan generasi saja, saudara. Tuhan sudah berbicara kepada ribuan generasi berikutnya. Maka giliran kita nih sekarang. Dengan dengan kejadian yang sama, firman yang sama yang Tuhan sudah pernah lakukan di zaman dulu, sekarang dilakukan zaman kita. Nah, zaman kita, generasi kita harus benar-benar mencari Tuhan. Apa kehendak Tuhan buat generasi kita? Dan saya mau katakan saudara-saudara, pada tahun 2007, tahun 2007 Tuhan mulai memberikan saya nubuatan tentang kejatuhan Amerika dan kebangkitan Asia. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan katakan untuk saya sampaikan kepada umat Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, sekarang ini kenapa terjadi goncangan di bumi? Kenapa terjadi pergejolakan di bangsa-bangsa? Ini adalah merupakan suatu pattern, suatu pola, sesuatu yang biasa terjadi dan sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi, saudara, untuk generasi berikutnya. Saudara-saudara, jadi saudara, ini adalah satu pattern, satu pola. Setiap kali terjadi perubahan yang namanya perubahan adik kuasa dari suatu negara ke negara yang lain, saudara-saudara, selalu ada yang namanya pergejolakan dunia, goncangan dunia. Contohnya, sebelum Amerika menjadi negara adik kuasa, saudara-saudara. Nah, ini saya dikasih Tuhan, kan ada namanya di Alkitab, saudara, karunia pengetahuan. Karunia, saya bukan orang, karena saya bukan orang sejarah dan saya bukan ahli sejarah. Saya hanya orang biasa, ibu-ibu biasa yang cinta Tuhan, yang punya kasih, yang diberikan kasih karunia Tuhan, diberikan banyak karunia-karunia rohani, saudara-saudara. Oleh karena panggilan saya ini sebagai memberikan kabar-kabar dari hati Tuhan kepada bangsa-bangsa, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi seringkali Tuhan kasih entah dari mana gitu, tiba-tiba saya tahu aja. Kita bilang tuh di Alkitab tuh karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan itu adalah suatu karunia yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita untuk mengetahui sesuatu gitu ya, suatu informasi yang entah bagaimana, pokoknya kita tahu saja. Diinspirasikan, diilhami oleh Tuhan gitu ya. Berbeda dengan ada kesamaan sedikit dengan karunia nubuatan. Karunia pengetahuan itu kadang-kadang berhubungan dengan hal-hal yang jasmani, berhubungan tentang informasi begitu ya. Entah kenapa saya kuat sekali di dalam yang namanya karunia pengetahuan. Banyak informasi-informasi yang saya terima yang sebenarnya saya tidak dapat dari berita-berita. Karena apa? Saya kurang percaya dengan berita yang dari luar. Karena apa? Berita-berita yang dari luar itu biasanya tuh merupakan teori-teori manusia, atau kadangkala informasinya tidak dapat dipercaya. Jadi saya tipe orang memang yang dari kecil nggak asal gampang percaya orang. Kalau lagi ujian juga saya nggak asal contek punya teman. Karena apa? Saya nggak percaya teman saya itu benar gitu loh. Saya lebih baik, bahkan kalau suami saya mengajarkan bahasa Inggris juga, kalau saya nggak nyari sendiri, saya nggak asal percaya apa kata suami saya gitu loh, saudara. Kalau soal saya tanya tuh, Hani ini terjemahannya apa sih gitu, saya mesti nyari dulu sendiri. Jadi itulah memang tipe saya yang selalu benar-benar tuh percaya informasi dari Tuhan, nggak informasi dari manusia. Jadi Tuhan bilang begini, saudara-saudara, setiap kali yang namanya pergejolakan dunia gitu ya, itu adalah merupakan satu tanda terjadinya perubahan shifting atau perubahan adik kuasa, the power of the world gitu ya, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Saudara, sebelum Amerika menjadi negara adik kuasa, saudara-saudara, negara superpower dipegang oleh British, yaitu dipegang oleh Inggris gitu ya. Nah, Inggris ini dulu saudara pernah menjajah banyak di dunia, termasuk Inggris itu menjajah India, Inggris banyak menjajah negara-negara Timur Asia, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu British, saudara-saudara. Nah, ketika sebelum kuasa dunia atau world power diberikan kepada bangsa Amerika, saudara-saudara, pada waktu itu ada yang namanya plague, yaitu bencana sampar, yaitu Spain flu, swine flu. Sebentar, saudara-saudara.
Spanish flu namanya saudara-saudara. Yaitu flu Spanish atau flu Spanyol saudara-saudara. Jadi itu awal mulanya Spain flu ini dibawa dari Spanyol saudara, dan itu mematikan sekitar 100 sampai 50 sampai 100 juta. Kita saat ini baru 2 juta saudara-saudara, tapi pada tahun 1918 sekitar 100 juta jiwa mati oleh karena Spanish flu tersebut saudara-saudara. Nah pada waktu itu Amerika di tahun 1920-an mengalami yang namanya Great Depression. Amerika bukan negara superpower pada waktu itu, malahan mereka pada waktu itu miskin saudara-saudara, lagi sedang mengalami Great Depression, depresi yang terbesar saudara-saudara. Nah pada waktu itu terjadilah Spain flu saudara. Siapa yang Amerika, terjadi perang dunia yang kedua saudara, dimulai di Eropa, lalu Amerika terlibat menjadi negara di dalam perang tersebut, dan pada waktu itu Amerika memerdekakan banyak bangsa-bangsa. Amerika membebaskan juga bangsa Yahudi yang disiksa atau yang dianiaya oleh bangsa Jerman saudara, dan mereka dibebaskan dari Jerman. Amerika juga membebaskan banyak bangsa Asia termasuk Cina saudara-saudara. Amerika juga termasuk ikut perang pada waktu itu membebaskan Cina dari komunis saudara-saudara, dan juga di bagian Cina tertentu gitu ya. Waktu itu Cina dikuasai Jepang, dan juga kalau tidak salah Jerman juga saudara-saudara. Tapi Amerika turun tangan, dia membebaskan Cina saudara-saudara, dan juga Amerika membebaskan Filipina, Amerika membebaskan Vietnam dari pengaruh komunis, Amerika membebaskan negara perang Korea, juga Amerika terlibat di dalam membebaskan bangsa-bangsa Asia. Saudara, yang paling hebat pada waktu itu, puji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan, salah satu karya yang terbesar Amerika yaitu turut membebaskan bangsa Indonesia. Ketika saudara-saudara Amerika membom Pearl Harbor, yaitu Pearl Harbor di Hawaii saudara-saudara, 3,5 tahun kemudian, itu adalah merupakan darah yang dicurahkan oleh bangsa Amerika buat kemerdekaan Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu diri kalau Amerika sekarang lagi jatuh, Amerika sekarang lagi dihakimi oleh Tuhan. Kita orang Indonesia nggak boleh tepuk tangan atau mengatakan wah syukur-syukur gitu kan, karena memang Amerika ini memang banyak dosanya juga saudara-saudara, karena mereka juga banyak menciptakan perang di mana-mana, terutama di Timur Tengah begitu ya saudara-saudara. Jadi saudara, pada waktu 3,5 tahun kemudian, darah covenant perjanjian, darah perjanjian antara bangsa-bangsa termasuk Amerika. Jadi saudara-saudara, kalau saudara pendoa syafaat, kenapa saudara mesti berdoa buat Hawaii? Kenapa saudara? Karena saudara-saudara, orang Hawaii itu datangnya itu dari Indonesia. Saudara nggak habis pikir kan, budayanya Hawaii itu saudara-saudara, makanya itu dari Java, Hawaii. Jadi saudara-saudara, saya temukan pada waktu itu dokumen-dokumennya, karena saya penasaran, ini tiba-tiba kok saya tahu, tapi saya mau mencari bukti-buktinya. Tuhan mulai bukakan, Tuhan, karena pada waktu itu saudara, karena pada waktu itu Tuhan mengutus saya di Hawaii, saudara-saudara, untuk memulihkan perjanjian antara Indonesia dan Hawaii, saudara-saudara. Kenapa Tuhan utus orang Indonesia ke Hawaii untuk memulihkan perjanjian tersebut antara Hawaii dengan Tuhan? Karena Hawaii itu adalah dulu mereka ini negara kerajaan. Saudara-saudara, Raja Hawaii, saya pernah diundang ke gereja yang didirikan oleh Hawaii, saudara, bernubuat di sana. Dan saudara, kenapa kita orang Indonesia, kita punya hutang rohani, kita punya hutang darah apa saudara? Darah Yesus, yaitu gospel. Kita punya hutang Injil, saudara-saudara, kemerdekaan dari bangsa ini, saudara-saudara. Makanya kita sebagai Indonesia, janganlah kita cuma berdoa hanya buat Indonesia, janganlah kita punya hanya soal bangsa kita. Sudah saatnya saudara-saudara, mata kita mulai tertuju kepada bangsa di sekitar kita, saudara-saudara. Karena saya pernah lihat pada waktu saya
pada waktu saya di Indonesia, pada waktu saya di Hawaii, sekelompok orang-orang, sekelompok pendoa-pendoa dari Indonesia, saudara, datang ke Hawaii. Mereka lagi ikut konferensi. Saya ajak mereka, yuk kita ke bukit di sana di mana dulu terjadi perang, orang-orang dijatuhkan dari perang saudara antara pulau, saudara-saudara. Dan kami ajak mereka, kami mengadakan nubuatan prophetic prayer di sana di atas bukit itu, saudara, berdoa untuk pulau-pulau. Dan saya bilang, kalian Indonesia, ayo jadi berkat buat bangsa ini. Saya bawa segrup orang-orang Indonesia itu, saudara-saudara. Kalau tidak salah mereka ada sebagian dari gereja Pak Niko, saudara-saudara. Saya ajak mereka, kita bernubuat di sana dan mereka mulai bernubuat. Kami mematokkan patok-patok ayat-ayat Alkitab di bukit tersebut, saudara-saudara. Dan saya bilang, Tuhan kirimkan lebih banyak Indonesia, saudara-saudara, karena saudara-saudara, Tuhan bilang ke saya pada waktu itu, setelah kami pergi berdoa ke bukit, selesai kembali ke rumah saya, kami lagi menyembah Tuhan. Kami lagi menyembah Tuhan. Tiba-tiba, saya merasakan hadirat Tuhan tuh luar biasa. Ini memang orang-orang Indonesia ini penyembah, saudara-saudara. Urapan di Indonesia itu sangat kuat sekali, sangat tebal, gampang sekali tuh menari urapan Tuhan dari surga itu di Indonesia tuh cepat sekali. Orang-orang Indonesia tuh cepat sekali. Itulah karunianya orang Indonesia, saudara. Orang-orang penyembah, karena kita memiliki intuitif yang lebih dalam, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, saya merasakan keindahan Tuhan karena saya sudah bertahun-tahun di Hawaii, jarang ketemu orang-orang penyembah gitu, penyembah dalam roh gitu ya, pendoa syafaat yang dalam gitu. Jadi pada waktu saya bernyembah bersama dengan grup pendoa dari Indonesia, saya bilang, aduh Tuhan, ini indah banget Tuhan. Saya nggak mau deh Tuhan cepat-cepat berlalu. Ini sangat indah sekali Tuhan di sini Tuhan, sepanjang malam boleh nggak? Saudara, saya jadi ingat ketika Petrus mengatakan, Tuhan, ingatkan waktu mereka di bukit, Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara, mereka diajak Tuhan. Ini tiga grup internnya Tuhan gitu loh, saudara-saudara, orang-orang kepercayaannya Tuhan. Nah, ketika mereka di bukit, saudara-saudara, mereka melihat Yesus telah berubah, kemuliaan Tuhan. Yesus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tahu-tahu mereka melihat Yesus bersama dengan Musa, bersama dengan Elia, bercakap-cakap tentang rahasia tentang Yesus, bahwa Yesus akan dibawa ke Yerusalem dan akan dibunuh, ditangkap dan dibunuh, saudara-saudara. Nah, mereka melihat kemuliaannya gelang gemilang, saudara-saudara. Mereka terpesona, saudara-saudara. Petrus terpesona. Tahu aja Petrus kan, asal bunyi, asal ngomong gitu kan. Si Petrus ini kan orangnya kayak kalau kita bilang tuh kayak Donald Trump itu, saudara. Tuhan bilang tuh Donald Trump tuh kayak Petrus. Jadi Presiden Donald Trump itu memang orangnya tuh tipenya itu asal ngomong, tapi dia punya jiwa kepahlawanan. Nah, ini nih perlu didoakan nih Presiden Donald Trump. Kalau saudara memiliki hati untuk berdoa buat Amerika, berdoa buat Presiden Donald Trump, karena Presiden Donald Trump ini kayak semacam Yosia, Raja Yosia pada zaman sekarang ini, saudara, buat Amerika. Jadi masa-masa penghakiman Tuhan itu bisa ditahan sedikit atau ditunda sedikit, saudara-saudara, supaya mengolah hati anak-anak Tuhan yang ada di sini, atau mengolah hati jiwa-jiwa yang ada di sini, saudara, penduduk yang ada di sini untuk kembali ke Tuhan. Karena setelah Donald Trump, saya tidak tahu apa yang terjadi, saudara-saudara. Sesuatu yang buruk bisa terjadi setelah Donald Trump ini, karena Donald Trump ini dipenuhi dengan para nabi-nabi, saudara, dikelilingi oleh para nabi-nabi. Nah, setiap raja atau setiap pemimpin yang dikelilingi atau menerima para nabi-nabi Tuhan dalam hidup mereka, biasanya berkat Tuhan itu turun atas mereka. Tapi kalau ada raja-raja atau presiden atau pemerintah yang menolak nabi-nabi, iya saudara-saudara, maka perkenanan Tuhan pun keluar dari mereka. Makanya saudara-saudara, kalau saudara dipanggil menjadi nabi Tuhan, kamu tidak hanya jangan berpikir bahwa tugasmu itu hanya untuk di dalam rumah Tuhan, atau tugasmu itu hanya untuk di gereja, atau tugasmu itu hanya untuk kotamu. Tidak, kadangkala saudara-saudara, bahkan nabi pun diangkat menjadi raja. Seorang nabi pun, jadi nabi itu bukan cuma untuk gereja Tuhan ya saudara-saudara. Nah, ini salah satu pelajaran kenabian. Nabi Tuhan itu juga, mereka itu adalah raja-raja, mereka itu pemerintah-pemerintah.
Saudara-saudara, mereka itu juga bekerja di politik-politik. Mereka juga adalah politician. Jadi kalau pada waktu dulu kita sering dikatakan, anak Tuhan tuh nggak boleh berpolitik. Anak Tuhan itu cuma berurusan dengan kerajaan Allah, kerajaan di gereja. Anak Tuhan itu cuma bertugas di dalam melayani firman Tuhan. Saudara, saya bilang itu salah, saudara-saudara. Karena apa? Kita kembali lagi ke Taman Eden. Kita diberikan kuasa untuk memerintah bumi pada saat ini juga, saudara-saudara. Jadi karunia kenabian itu bukan hanya untuk memperlengkapi orang kudus, tapi memperlengkapi orang kudus di politik, di pemerintahan, di government, saudara. Pemerintahan yang paling tinggi itu adalah government, saudara. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan cuma cukup di rumah. Karena kita memerintah suatu bangsa. Untuk membentuk suatu bangsa dibentuk oleh satu pemerintahan. Yang kedua, yang kedua pemerintah bangsa itu, saudara, dibentuk oleh entertainment. Bangsa itu dibentuk oleh education. Bangsa itu, saudara, dibentuk dari marketplace, yaitu bisnis. Bangsa itu, saudara, dibentuk dari keluarga, rumah tangga. Bangsa itu dibuat terbentuk dari suatu institusi religius, yaitu agama, gereja, saudara-saudara. Ada 7 pilar yang membentuk suatu bangsa. Nah, anak-anak Tuhan harus menguasai 7 pilar, 7 gunung yang membentuk suatu bangsa. Jadi jangan cuma satu pilar, yaitu pilar agama, yaitu rumah tangga, yaitu religius atau gereja, saudara-saudara. Makanya kenapa anak-anak Tuhan jadi ekor bukan kepala. Saudara kebalik, saudara harus punya pikiran. We have the mind of Christ. Kita memiliki pikiran Kristus. Kita kepala bukan ekor. Kita memimpin bukan dipimpin. Kita yang harus mengatur dunia. Kita yang harus mengajar orang di luar Kristus bagaimana caranya berbisnis, bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya untuk melakukan bercocok tanam yang benar, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, aturannya Tuhan ada di Alkitab semua. Pertanian, pemerintahan, keagamaan religius, saudara, penyembahan, itu semuanya ada di Alkitab, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita jangan sempit pikirannya. Jadi kalau saya pernah dengar pendeta mengatakan, pendeta, hamba-hamba Tuhan, urusan kita dunia, politik bukan urusan kita. Urusan kita adalah urusan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu terdiri daripada semua yang ada pergerakan di bumi ini, saudara. Bukan cuma hanya di gereja. Kerajaan Allah itu lebih besar daripada yang kita pikir. Kerajaan itu lebih besar daripada gereja. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara-saudara. Apa yang Tuhan Yesus berikan? Dia tidak mengubahkan atau menjungkir balikkan Roma. Dia tidak menggantikan posisi di dunia. Tapi dia berikan, saudara-saudara, dia angkat rasul-rasul, saudara-saudara, 12 rasul untuk mengubahkan dunia, untuk mengubahkan mindset, untuk memuridkan, memperlengkapi anak-anak Tuhan, memperlengkapi jemaat Tuhan. Cara yang terbaik untuk kita memberitakan Injil adalah, saudara, dengan memberikan impact kepada dunia ini, saudara. Menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi para kita hamba-hamba Tuhan, kita ini berbisnis. Bisnis itu artinya, saudara, menggunakan segala ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, di bumi ini, untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ini adalah definisi bisnis yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi ketika dia bangunkan, saudara. 5 tahun yang lalu dia mengajarkan saya bagaimana berbisnis. Karena pada waktu dulu, saudara-saudara, saya selalu ingin melakukan bisnis, tapi saya selalu tertuduh karena apa? Saya sekolah Alkitab, saya cuma dengar bahwa orang Kristen, pelayan Tuhan nggak boleh berbisnis, pelayan Tuhan nggak boleh berpolitik. Di otak saya, saudara-saudara, terpaku tentang hal ini, sehingga membentuk pola pikir saya. Dan saudara, subconscious mind saya, pikiran alam sadar, bawah sadar, dan pikiran di luar sadar, saudara, pikiran sadar saya merekam apa yang sudah saya dengar ketika saya di sekolah Alkitab atau ketika saya pelayanan di gereja, saudara-saudara, sehingga memberikan suatu rasa bersalah. Ketika saya melakukan bisnis, saya perasaannya bersalah. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan dengan perasaan bersalah atau tidak confident, maka itu fondasinya tidak kuat. Nah, saudara, kalau kita membangun apapun itu di bumi ini, di muka bumi ini, kalau fondasinya tidak kuat, saudara, kita berusaha untuk bangun lebih besar, makin tinggi, makin hancur, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya sarankan